Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hidayatul Laili dari Program Studi Teknik Informatika dengan NIM G231230012. Saya di sini akan menyampaikan atau mempresentasikan tugas makalah yang saya buat yang berjudul Sumber-sumber Hukum Islam Ijtihad. Puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah tentang sumber hukum Islam ini dapat terselesaikan dengan baik. Makalah ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Bapak Muhammad Lia Ulami pada bidang studi Teknik Informatika. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang sumber-sumber hukum Islam bagi para penonton dan juga bagi saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Lia Ulami selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Saya mohon maaf jika di dalam presentasi ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Baiklah, saya mulai presentasinya, mulai dari latar belakang masalah dalam sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam dalam agama Islam yang paling utama dan pokok dalam menetapkan hukum dan memecah masalah dalam mencari suatu jawaban adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagai sumber paling utama dalam Islam, Al-Quran merupakan sumber pokok dalam berbagai hukum Islam. Al-Quran sebagai sumber hukum isinya merupakan susunan hukum yang sudah lengkap. Selain itu juga Al-Quran memberikan tuntunan bagi manusia mengenai apa-apa yang seharusnya ia perbuat dan ia tinggalkan dalam kehidupan kesehariannya. Sedangkan Al-Hadis merupakan sumber-sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, di samping sebagai sumber ajaran Islam yang secara langsung terkait dengan keharusan mentaati Rasulullah, juga karena fungsinya sebagai penjelas bagi ungkapan-ungkapan Al-Quran mujmal, mutlak, dan sebagainya. Bagaimana sih kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam? Bagaimana juga kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam? Dan bagaimana kedudukan ijtihad sebagai sumber upaya dalam memahami Al-Quran dan hadis? Tujuan dari penulisan makalah ini sebagai sarana pembelajaran untuk lebih memahami sumber-sumber hukum Islam. Melalui makalah ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan agar lebih mengetahui apa saja sumber hukum Islam itu. Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Sebagai sumber hukum Islam, hadis juga berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 59 yang berbunyi, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Ijtihad sebagai upaya memahami Al-Quran dan hadis. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab ijtahada, yajtahidu, ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga, atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Ada syarat-syarat berijtihad, karena ijtihad sangat bergantung kepada kecakapan dan keahlian para mujtahid. Dimungkinkan hasil ijtihad antara satu ulama dengan satu lainnya berbeda hukum yang dihasilkannya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat melakukan ijtihad dan menghasilkan hukum yang tepat. Berikut syarat yang harus dimiliki seseorang yang melakukan ijtihad, yaitu
memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. 2. Memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh. 3. Memahami cara merumuskan hukum. 4. Memiliki keluhuran akhlak mulia. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Rasulullah SAW mengatakan bahwa seseorang yang berijtihad sesuai dengan kemampuan dan ilmunya, kemudian ijtihadnya itu benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Jika kemudian ijtihadnya itu salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Hal tersebut ditegaskan melalui sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, dari Amr bin As, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang hakim berijtihad dalam memutuskan suatu persoalan, ternyata ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila dia berijtihad kemudian ijtihadnya salah, maka ia mendapat 1 pahala. Ijtihad sebagai sebuah metode atau cara dalam menghasilkan sebuah hukum terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu 1. Ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. 2. Qiyas. Qiyas adalah mempersamakan atau menganalogi masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat dalam hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya. Kesimpulannya, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan diajarkan kepada umatnya, dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran adalah sumber hukum utama selain sebagai kitab suci. Oleh karena itu, semua ketentuan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Hadis atau sunnah adalah segala ucapan atau perkataan, perbuatan, serta ketetapan Nabi Muhammad SAW yang terlepas dari hawa nafsu dan perkara-perkara tercela. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dengan demikian, hadis memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum Islam. Di antara fungsi hadis yaitu untuk menegaskan ketentuan yang telah ada di dalam Al-Quran, menjelaskan ayat Al-Quran, dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Ijtihad artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala kemampuan. Ijtihad yaitu upaya bersungguh-sungguh mengerahkan segenap kemampuan akal untuk mendapatkan hukum-hukum syariat pada masalah-masalah yang tidak ada nasnya. Ijtihad dilakukan dengan mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara atau ketentuan hukum yang bersifat operasional dengan mengambil kesimpulan dari prinsip dan aturan yang telah ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah tutur kata dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.